Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Nikade Indrayani dengan NIM 2013011090 dari kelas D semester 4 Pendidikan Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mencari volume dan luas permukaan dari 5 segi 4 pada GeoGebra. Nah, pada kesempatan kali ini, yang pertama kita harus lakukan tentu saja harus membuka aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan GeoGebra Classic 5.0. Kemudian yang untuk selanjutnya kita menentukan terkait dengan titik-titik dari alas limas tersebut. Nah, seperti pada gambar ini saya telah membuatnya, yaitu ada titik A, B, C, dan D. Ini saya perbesar. Kemudian untuk selanjutnya kita harus membuka atau membuat dari grafik 3D-nya. Nah, grafik 3D-nya kita bisa gunakan di sini ya, teman-teman semua. Jadi seperti inilah. Nanti kita bisa melihat di sini ada grafik 3D grafik seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita harus membuat slider terlebih dahulu. Nah, di mana di sini slider yang saya gunakan yaitu ada panjang dan juga tinggi dari slider tersebut. Nah, yang pada slide teman-teman bisa lihat semuanya. Jadi di sini saya menggunakan slider dengan minimumnya 2, kemudian maksimumnya 10, dan kenaikannya 1. Itu untuk panjang. Kemudian untuk tinggi juga sama, yaitu di mana minimumnya 2, maksimumnya 10, dan kenaikannya 1. Nah, setelah itu kita di sini mengarah kembali ke grafik 3D-nya. Nah, di sini grafik 3D-nya ini kita akan memilih nanti ya pada ini. Kita akan memilih extrude to pyramid. Nah, setelah extrude to pyramid, nanti kita bisa mengklik yang ada di sini. Nah, nanti akan timbullah sebuah attitude, yaitu kita masukkan tinggi ke dalam attitude tersebut. Nah, setelah itu nanti akan keluarlah gambar seperti pada bagian dari grafik 3D ini. Nah, disinilah kita bisa mengubah atau menggeser slidernya seperti yang tertera pada gambar. Ini mungkin kurang jelas ya, saya zoom. Ya, seperti ini sekiranya. Nah, slidernya ini yang tinggi kita geser-geser, maka tinggi dari limas tersebut juga akan berubah-ubah. Nah, setelah itu, setelah kita menginput dari attitude menjadi tinggi tersebut, di sini kita akan pada bagian input di sini, teman-teman bisa lihat di sininya, itu nanti kita akan menginput dimulai dari B.2, buka kurung panjang, koma 0. Kemudian seterusnya ada C, yaitu panjang, koma panjang. Kemudian ada D, 0, panjang. Nah, setelah di-enter semuanya, kita kembali lagi pada grafik 3D-nya. Di sana kita nanti akan kita menuju ke angle ya. Di sini ada bagian angle-nya di sini. Nah, kita pilih angle atau sudutnya, kemudian nanti kita bisa langsung mencari volume dari 5 segi 4 tersebut. Nah, ketika kita mengklik volume, nanti akan muncul seperti ini. Volume dari si limas tersebut. Di sini coba kita menggunakan tingginya 9 ya, kemudian panjangnya 5. Dan kita akan melihat di sini berapa volume dari limas segi 4 yang ada di gambar. Nah, volume dari limas ini adalah 75. Nah, pada gambar kita bisa melihatnya bahwa volumenya adalah 75. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan volumenya, di sini teman-teman atau adik-adik semuanya bisa juga mencari alas dari, mohon maaf, luas permukaan ya dari
5 segi 4-nya ini. Jadi luas permukaan dari 5 segi 4 ini kita bisa cari dengan mengklik juga sama 3D-nya, kemudian kita cari untuk bagian ini ya, sama juga nih piramidnya, klik, kemudian kita klik yang net. Nah, net ini merupakan jaring-jaring dari 5 segi 4 ini. Nah, nanti ketika kita mengklik net, maka akan muncul kembali slider. Nah, yang ini akan muncul langsung luas permukaan ya, dari 5 segi 4 ini. Nah, di mana pada gambar kita ketahui bahwasannya ketika panjangnya 5, tingginya 9, maka luas dari 5 segi 4 ini adalah luas permukaan dari 5 segi 4 ini adalah 118,41. Nah, fungsi dari slider E sama dengan 1 ini adalah kita membuktikan bahwasannya jaring-jaring tersebut benar. Jadi ketika kita kecilkan nilai dari slidernya atau kita geser ke kiri, maka benar bahwa ini adalah jaring-jaring dari 5 segi 4 karena itu menutup 5 segi 4. Nah, untuk warna-warna di sini teman-teman bisa kreasikan sendiri ya dengan cara mengkliknya, kemudian di sini langsung ada warnanya, mau dirubah apapun bisa. Nah, jadi ketika nanti teman-teman mendapatkan soal terkait dengan volume dari 5 segi 4 ini, langsung saja bisa disesuaikan, semisalnya yang diketahui panjangnya adalah 7. Nah, tingginya adalah 4, misal itu, maka volumenya itu adalah, ini bisa kita lihat di sini ya, karena di sini juga agak ketutupan teman-teman. Jadi volumenya adalah 65,33. Kemudian untuk luasnya langsung dia menyesuaikan 123,41. Nah, buat teman-teman yang mungkin nantinya mendapatkan soal yang melebihi dari 1 sampai 10 tingginya, itu bisa disesuaikan ya teman-teman. Nanti untuk pembuatan slider yang ada di sininya, yang disesuaikan seberapa panjang yang diperlukan, semisal maksimumnya itu kita bisa gunakan 10, semisal yang diketahui panjangnya 14, kemudian tingginya ada 9. Kita bisa maksimumnya kita pakai 20 seperti itu, sehingga nanti tetap dia akan menyesuaikan bagaimana volume dan luas dari 5 segi 4 tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait bagaimana cara mencari volume dan luas permukaan dari 5 segi 4 ini. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat, di mana video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah media pembelajaran matematika. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya tutup dengan selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih yang telah menonton.